Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yon Adrian. Di sini kita sudah sampai materi VLAN. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari VLAN itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi diibaratkan VLAN itu seperti ini. Nah, misal di sini ada 3 ruangan, teman-teman. 3 ruangan. Nah, seperti ini. Nah, semisal untuk yang pertama ini merupakan divisi engineering, teman-teman. Saya singkat menjadi N saja. Lalu untuk yang kedua yaitu divisi programming. Lalu untuk yang ketiga yaitu divisi marketing, teman-teman. Nah, semisal di sini. Nah, untuk menghubungkan ketiga ruangan ini kita menggunakan VLAN, teman-teman. Nah, semisal di sini untuk yang divisi engineering ini kita menggunakan yang namanya VLAN 10, teman-teman. Nah, sedangkan untuk yang programming ini menggunakan VLAN 20. Lalu yang marketing kita menggunakan VLAN 30, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, pada VLAN juga kita dapat mengatur kecepatan bandwidthnya, teman-teman. Contoh pada divisi engineering ini kita menggunakan kecepatan bandwidth sebesar 10 MB, lalu untuk programming yaitu 20 MB, dan yang terakhir marketing yaitu 30 MB, teman-teman. Dan juga setiap masing-masing divisi atau ruangan ini mempunyai IP yang berbeda, teman-teman. Nah, contohnya pada divisi engineering menggunakan IP 192.168.10.0/24, teman-teman. Nah, saya gambarkan terlebih dahulu. 10/24. Nah, untuk divisi programming ini menggunakan 192.168.20/24, teman-teman. Nah, lalu untuk yang divisi marketing ini sama menggunakan 192.168.30.0/24, teman-teman. Baik, kita masuk materi yang kedua yaitu konfigurasi VLAN. Nah, di sini teman-teman perlu buat konfigurasi seperti ini dulu, teman-teman. Nah, kita langsung saja di sini kita masuk ke dalam switch-nya. Lalu kita ke CLI, teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja, lalu kita masuk ENA atau enable, lalu kita masuk ke config global, teman-teman, conft. Nah, di sini kita langsung saja membuat yang namanya VLAN 10, teman-teman, untuk yang IP-nya yang ruangan sebelah sini, teman-teman. Nah, sedangkan yang divisi selanjutnya kita menggunakan VLAN 20, teman-teman. Langsung saja kita ketikkan VLAN 10. Lalu untuk namanya kita kasih name programming, teman-teman. Programming. Nah, jika sudah teman-teman bisa keluar terlebih dahulu, lalu kita memasukkan interface pada PC divisi programming ini ke VLAN 10, teman-teman. Caranya yaitu kita ketikkan perintah interface range fa0/. Nah, di sini pada PC 012 ini terhubung ke switch menggunakan interface 1-3, teman-teman. Jadi 1-3. Nah, jika sudah kita bisa enter, lalu kita masukkan perintah switch port mode akses, lalu kita enter, lalu kita lagi switch port access VLAN 10, teman-teman. Lalu kita bisa enter saja. Nah, lalu kita keluar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita membuat yang VLAN 20, teman-teman. VLAN 20. Nah, untuk namanya kita menggunakan name di sini marketing, teman-teman. Lalu kita enter saja. Nah, di sini jika sudah kita bisa keluar. Lalu kita masukkan pada divisi marketing ini ke VLAN 20, teman-teman. Interface range A0/, karena di sini menggunakan interface 4-6, maka kita
tulis saja 4 sampai 6 teman-teman. Maaf, ini ada pengetikan pada range salah. Jika benar semua, kita bisa enter, lalu switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20 teman-teman. Nah, di sini kita keluar dulu. Nah, untuk mengeceknya kita bisa masukkan perintah do show VLAN brief teman-teman. Nah, di sini terlihat pada VLAN 10 namanya yaitu programming dan interface-nya yaitu FA01, FA0/2, lalu FA0/3. Nah, di sini statusnya aktif teman-teman. Lalu ada VLAN 20 dengan nama marketing, menggunakan yang masuk ke dalam VLAN 20 ini merupakan FA0/4, 0/5, lalu 0/6 dengan status aktif teman-teman. Nah, setelah konfigurasinya selesai, kita sekarang pada setiap PC ini kita kasih IP-nya teman-teman. Nah, untuk IP yang di sini kita menggunakan 192.168.10. Di sini kita menggunakan .1 teman, maaf, tidak usah. Nah, di sini kita copy saja agar cepat. Di sini menggunakan .2. Kita keluar saja, lalu di sini nah, pada VLAN 20 kita menggunakan IP-nya yaitu yang 20 teman-teman. Kita keluar saja, lalu pada PC 4 titik 2, lalu yang terakhir yaitu .3 teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba mengirim paket dari PC yang 0 ke PC 1 teman-teman. Kita lihat pada tab simulasi ini, perbesar dulu. Nah, kita nyalakan teman-teman. Nah, pada VLAN ini akan memecah broadcast domain teman-teman. Jadi nanti pada PC 0 akan mengirimkan ke PC 1. Nah, lalu pada PC 1 ini akan mengembalikan ke switch lalu ke PC 0. Nah, VLAN ini hanya mengirimkan ke pada sesama VLAN saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita membuat topologi baru teman-teman. Nah, untuk topologinya sama, cuma nanti yang membedakan yaitu pada PC 678 ini kita akan masukkan IP, kita masukkan terlebih dahulu IP-nya yaitu 192.168.10. Nah, di sini kita menggunakan .4 teman-teman karena yang .123 sudah digunakan pada ruang 1 divisi programming teman-teman. Nah, kita sama, kita ketikkan IP-nya terlebih dahulu, .5. Lalu pada PC 8 juga sama, kita masukkan 192.168.10.6 teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pada PC 9, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu 192.168.20. Di sini .4. Lalu di sini .5 teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu .6. Nah, seperti ini teman-teman.
Oke, kita lanjutkan ke materi yang keempat, yaitu belajar terang. Nah, terang ini kita akan menghubungkan switch dengan switch, teman-teman. Nah, yang pertama kita masuk ke switch ruangan 2. Sama seperti tadi, kita membuat VLAN terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita membuat VLAN 10. Kita name programming, teman-teman, sama. Lalu kita keluar terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu kita bisa enter, lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, teman-teman. Nah, lalu kita keluar exit, lalu kita membuat VLAN 20. Lalu kita namanya sama marketing. Lalu kita enter, lalu kita exit terlebih dahulu, lalu interface range FA 0/4 sampai 6, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kita selanjutnya switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20, teman-teman. Nah, jika sudah, kita enter, lalu kita exit. Nah, kita coba cek do show VLAN brief, teman-teman. Nah, jika sudah, kita enter saja. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Baik, jika sudah semua, kita langsung saja masuk melakukan konfigurasi terang, teman-teman. Kita mulai pada switch yang di ruangan 1. Nah, kita masuk ke enable terlebih dulu, lalu config. Nah, jika sudah, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch ruangan 2, teman-teman, yaitu interface FA 0/7. Lalu jika sudah, kita masukkan perintah switch port mode terang, teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa melihatnya yaitu dengan perintah do show interface terang, teman-teman. Nah, kita lihat yang port FA 0/7 ini. Nah, di sini sudah ada ya VLAN allowed on terang, teman-teman. Lalu kita sama masuk ke switch yang di ruangan 2, kita lakukan perintah yang sama, teman-teman. Nah, kita exit terlebih dahulu, lalu kita ke ENA, lalu config. Nah, jika sudah, kita masuk ke interface yang mengarah ke switch di ruangan 1, teman-teman, FA 0/7, teman-teman, sama. Lalu kita masukkan perintah sama seperti tadi, switch port mode terang. Lalu kita bisa do show interface terang, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini pada port FA 0/7 sama VLAN allowed on terang, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mencoba ping antar VLAN, teman-teman. Nah, kita masuk ke sini, lalu ke tab simulation. Nah, di sini kita coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 6, teman-teman. Nah, kita coba, kita nyalakan. Nah, pada PC 0 akan mengirimkan paket ke switch, lalu akan diteruskan ke switch di ruangan 2, lalu barulah akan terkirim ke PC 6, teman-teman. Lalu pada PC 6 ini akan mengembalikan ke switch di ruangan 2, lalu switch di ruangan 2 ini akan meneruskan ke switch ruangan 1, lalu di switch ruangan 1 ini akan meneruskan paket ke PC 0, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah ICMP, teman-teman, yang dimana merupakan
nanti PC 0 dan PC 6 ini akan bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, lalu di sini kita lanjutkan materi yang ke-6, yaitu belajar alur terang, teman-teman. Nah, di sini untuk yang pertama kita masuk ke switch yang ruang 1, lalu kita exit terlebih dahulu di sini. Kita exit. Nah, di sini kita masuk ke inverse yang terhubung ke switch di ruangan 2. Lalu jika sudah, kita masukkan perintah switch port terang lalu VLAN 10,20, teman-teman. Kita enter, lalu kita bisa lihat dengan perintah do show interface terang, teman-teman, maaf, terang. Nah, di sini kita enter. Nah, seperti ini, teman-teman. Pada VLAN outlet on terang ini sudah masuk VLAN 10 dan 20, teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu membuat topologi ruangan 3. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Untuk topologinya sama seperti ruangan 1 dan 2. Di sini ada 6 PC dan 1 switch, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN di switch di ruangan 3 ini, teman-teman. Kita masuk lalu ke CLI, sama kita enable, lalu kita masuk ke conf t. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ketik di sini itu perintah dengan nama VLAN 10, teman-teman. Nah, di sini kita sama menggunakan nama programming. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita exit, teman-teman. Kita bikin lagi yaitu VLAN 20. Nah, dengan nama marketing. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface ke VLAN 10, teman-teman. Interface range FA0, kita masukkan yang 1 sampai 3 terlebih dahulu, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan perintah switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, kita exit, kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 6, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sama masukkan perintah switch port, lalu mode akses, lalu kita masukkan lagi switch port akses VLAN, teman-teman, VLAN 20. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, kita coba cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kasih IP setiap ini, teman-teman. Nah, pada PC 8 ini paling akhir kan IP-nya yaitu .6, maka kita di sini lanjutkan IP-nya, teman-teman. Berarti di sini 192.168.10.7, teman-teman. Lalu selanjutnya kita di sini menggunakan .8. Lalu yang PC 14 yaitu .9, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pada PC 15 kita menggunakan IP yaitu 192.168.20. Berarti di sini .7. Nah, selanjutnya pada PC 16 192.168.20.8. Nah, selanjutnya .9, teman-teman. Nah, seperti ini.
Baik, kita lanjutkan ke materi yang ke-8 yaitu trunking pada MLS. Nah, MLS ini merupakan kepanjangannya yaitu multi-layer switch, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu menambahkan switch multi-layer, teman-teman. Nah, yang ini tambahkan lalu kita hubungkan ke switch di ruangan 3, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita di ruangan 3 ini kita masuk ke dalam CLI, lalu kita masukkan interface FA 07, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk, teman-teman. Lalu kita ketikkan perintah switch port lalu mode terang, teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, sudah, teman-teman. Lalu kita masuk ke switch yang multi layer. Kita sama konfigurasikan terangnya juga. Kita no di sini. Nah, di sini sudah kita ke ENA lalu konfigurasi global, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke FA interface FA 0/1 karena 0/1 ini yang terhubung ke switch 3, teman-teman. Di ruangan 3. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita coba switch port mode terang. Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman. Oh, maaf, ada kesalahan perintah. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak bisa ya, teman-teman, karena switch MLS ini mempunyai support yang namanya ESL dan 802.1Q, teman-teman. Nah, ESL ini merupakan yang dimiliki oleh Cisco dan 802.1Q ini open standard. Nah, jadinya ketika switch biasa menggunakan yang 802.1Q, nah sedangkan MLS ini menggunakan dua-duanya ini, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan konfigurasinya melalui encapsulation, teman-teman, yaitu dengan cara mengetikkan switch port lalu terang encapsulation, lalu jika sudah kita bisa ketikkan .1Q, teman-teman. Lalu jika sudah kita enter, nah di sini barulah kita menggunakan perintah switch port mode terang, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita coba cek do show interface terang, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman, bahwa ada trunking 802.1Q, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke materi yang 9 yaitu teori dynamic trunking protocol. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa di sini ketika ada dua switch, lalu switch yang pertama kita konfigurasikan terang, teman-teman. Lalu yang switch kedua kita juga konfigurasikan menjadi terang. Nah, di sini switch 1 dan 2 sama-sama konfigurasi terang, maka akan bertemu menjadi terang juga, teman-teman. Nah, semisal di sini pada switch pertama dikonfigurasikan terang, lalu switch kedua dikonfigurasikan menjadi dynamic desirable, teman-teman, maka ketika keduanya bertemu akan menjadi terang juga, teman-teman. Lalu ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka akan menjadi akses. Nah, ketika akses dengan terang bertemu, maka hasilnya not recommended, teman-teman. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ketika ada dua switch, lalu switch yang pertama kita konfigurasikan menjadi dynamic auto, teman-teman. Lalu switch yang kedua yaitu dynamic desirable, teman-teman, maka akan menjadi terang, teman-teman, karena keduanya bertemu maka akan menjadi terang. Nah, di sini sifatnya dynamic auto ini bersifat menunggu, lalu dynamic desirable ini bersifat mengajak, teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu praktik dynamic trunking protocol. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua switch.
switch 4 dan 5. Lalu kita di sini nyalakan perintah untuk melihat statusnya teman-teman. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke CLI, lalu kita ketikkan perintah show interface FA 0/1 lalu switch port teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman nanti di sini fokuskan yaitu yang administrative mode teman-teman. Nah, di sini masih dynamic auto karena kita belum coba praktekkan. Kita enter saja, lalu kita cek pada switch 5 teman-teman. Sama kita ketikkan perintah yaitu show interface FA, maaf ada kurang ketikan, interface FA 0/1 switch port teman-teman. Port. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita juga fokus ke administratif mode teman-teman. Nah, lalu kita coba konfigurasikan di sini menjadi dynamic desirable teman-teman. Nah, caranya kita kita masuk ke ENA, lalu conft. Nah, di sini kita masuk ke interface FA 0/1 teman-teman. Seperti ini. Lalu kita switch port mode dynamic lalu desirable teman-teman. Seperti ini, kita enter. Nah, kita enter saja. Lalu kita coba cek. Kita exit terlebih dahulu saja. Cek. Untuk mengecek show interface. Maaf, ada yang salah. Interface FA 0/1 switch port. Kita enter. Maaf, kita coba keluar terlebih dahulu. Kita keluar. Nah, seperti ini. Kita masukkan perintah show interface FA 0/1 lalu switch port. Kita enter. Nah, di sini pada administratif modenya yaitu dynamic desirable teman-teman. Nah, kita coba masuk ke switch yang keempat atau switch pertama teman-teman. Kita lakukan konfigurasi terang di sini teman-teman. ENA conft, lalu kita masuk ke interface FA 0/1. Nah, di sini kita langsung saja membuat switch port. Maaf, ada yang salah. Switch port mode terang. Nah, di sini kita bisa exit saja terlebih dahulu. Kita exit lagi. Nah, di sini kita show interface FA 0/1 switch port teman-teman. Nah, di sini pada administratif modenya sama telah berubah menjadi terang teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi yang ke-11 yaitu apa itu untagged dan tagged teman-teman. Jadi setiap kita mengirim file dari semisal kita kirim data dari PC8 ke PC12 akan melewati switch 2 dan 3 teman-teman. Nah, jadi dari paket dari switch 2 ke 3 itu yang namanya tagged teman-teman. Dan biasanya ketika kita cek akan bertuliskan .1q teman-teman. Nah, ketika tidak ada tulisan .1q itu, maka itu yang dinamakan untagged teman-teman. Nah, kita lanjutkan materi yang ke-12 yaitu apa itu native VLAN. Nah, kita coba masuk saja. Kita ke switch pertama teman-teman. Kita coba ke ENA, lalu kita cek dengan perintah show interface terang teman-teman. Nah, di sini ada bertuliskan native VLAN teman-teman. Native VLAN ini by defaultnya masuk ke dalam VLAN 1 teman-teman. Kita coba cek pada switch kedua.
kita enable, lalu kita cek show interface terang. Nah, di sini juga ada tulisan native VLAN teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh saya akan menambahkan beberapa PC, satu PC di masing-masing ruangan teman-teman. Kita sambungkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir teman-teman. Nah, gampangnya ketika kita mengirim suatu file tadi yang dari switch 2 ke 3 itu merupakan target teman-teman menggunakan .1q. Nah, native VLAN ini itu mengirim file tanpa menggunakan .1q atau untagged teman-teman. Baik, kita masuk materi yang terakhir yaitu konfigurasi native VLAN. Nah, di sini kita akan coba pada switch 2 ke switch 3 ini tidak menggunakan target teman-teman. Nah, jadi kita yang pertama masuk ke switch 2, lalu kita ke global konfigurasi teman-teman. Nah, untuk mengubah VLAN-nya kita langsung saja ke gunakan masuk ke interface yang menuju ke switch ruangan 3 teman-teman. Berarti ENT lalu FA 0/8 karena dari switch 2 ke switch ke ruangan 3 ya. Saya menggunakan FA 08 teman-teman. Kita bisa enter, lalu kita perintah switch port terang native VLAN 20 teman-teman. Lalu jika sudah kita enter, nah di sini kita cek do show interface terang. Nah, di sini pada native VLAN terang ini sudah berubah menjadi 20 teman-teman pada FA 0/8 teman-teman ini teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan coba pada ruangan 3, kita lalu conf t, kita enter. Nah, di sini kita masuk ke interface FA 0/7 teman-teman. Nah, jika sudah kita enter, nah di sini kita masukkan perintah switch port lalu terang native VLAN 20 teman-teman. Nah, kita enter saja teman-teman. Lalu kita cek do show interface terang. Nah, di sini pada FA 0/7 sudah berubah menjadi 20 teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kita kalau mengirim data dari PC 8 ke PC 12 ketika dijalankan akan dari PC menuju ke switch, lalu switch 2 ke switch 3, lalu switch 3 akan dilanjutkan ke PC 12, lalu akan dikembalikan lagi ke switch 3, lalu dikembalikan ke switch 2, lalu dikembalikan pada PC 8 teman-teman. Nah, itu kita tidak menggunakan target teman-teman, tapi kita menggunakan yang namanya untagged teman-teman. Nah, jadi fungsi native VLAN itu mengirimkan paket tanpa target teman-teman. Nah, sekarang kita coba ubah native VLAN-nya yang kita ubah menjadi 20, kita ubah lagi menjadi by default yaitu 1 teman-teman. Kita ubah lagi, kita masuk ke FA 0/8, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan saja perintah seperti tadi VLAN 1. Nah, seperti ini kita coba cek. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah berubah by default ya teman-teman. Lalu kita lakukan pada switch yang 3 teman-teman. Kita ubah menjadi by default.
Nah, seperti ini. Lalu kita coba cek. Nah, sudah berhasil berubah ke by default. Nah, mungkin sekian untuk video bab kali ini dari saya. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.